Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Danjilia dengan NIM 2210302075 dari kelas 2A1. Hari ini saya akan membahas perihal orientasi karyawan. Orientasi karyawan merupakan aktivitas pengenalan, pemahaman, dan penyesuaian karyawan baru dan atau yang baru ditempatkan terhadap perusahaan, lingkungan kerja yang baru dengan atasan, bawahan, dan rekan kerjanya. Berikut video orientasi karyawan. Selamat pagi semuanya. Pagi, Bu. Terima kasih karena kalian sudah menyempatkan waktu untuk hadir untuk orientasi hari ini. Perkenalkan, sebelumnya saya Danjilia selaku HRD Manager. Perkenalkan terlebih dahulu dari sebelah sini. Baik, perkenalkan nama saya Rifki Abdul Akbar. Nama saya Amalia Ramsari. Nama saya Firda Faradila. Saya Ahmad Al-Hadi. Terima kasih sebelumnya karena kalian telah menyempatkan waktu untuk datang orientasi hari ini. Selamat juga karena kalian telah terpilih di perusahaan kami. Di sini saya juga ada surat kontrak kerja di mana kalian bisa dibaca dan dipahami terlebih dahulu dan kita tangani di sebelah kanan. Apakah sudah? Ada yang ingin ditanyakan dari surat kontrak kerja kalian? Tidak Cukup. Untuk di sini saya akan menjelaskan untuk orientasi kalian itu kurang lebih seminggu. Untuk hari Senin sampai Jumat untuk uniformnya itu kalian pakai hitam putih dengan sepatu pantofel. Untuk hari Sabtu dan Minggunya pakai polo hitam. Untuk pembagian shiftnya kita terbagi jadi 3, shift pagi, siang, dan malam. Untuk paginya dari jam 6 sampai jam 2, untuk sorenya dari jam 2 sampai jam 11 malam, dan untuk malamnya dari jam 11 ketemu jam 6 pagi. Ada yang ingin ditanyakan lagi atau ada yang masih kurang paham? Bu, mau nanya, untuk sistem penggajian itu seperti apa? Untuk penggajiannya kita di tanggal 25. Untuk kisaran gajinya itu kurang lebih 4.500.000 sampai 5 juta. Lebih detailnya nanti kalian bisa tanyakan ke front office manajernya. Sekali lagi selamat ya kalian sudah bergabung di perusahaan kami. Terima Terima kasih, Bu. Selamat pagi semuanya. Pagi, Bu. Perkenalkan, nama saya Indah Julia selaku FO Manager di Hotel Grand Sapphire Bogor. Di sini saya akan sebelum menjelaskan tentang job desk, di sini saya akan membagikan peraturan perusahaan di mana di sini kalian bisa baca terlebih dahulu. Untuk peraturannya ada yang kalian belum paham? Ada yang ada yang ingin ditanyakan? Cukup. Untuk pembagian divisinya untuk Amal sama Firda nanti di front desk agent, untuk Rifki sama Fandi nanti di bawah ya. Untuk prakteknya langsung ke bawah, nanti dibantu sama staff yang incas. Mari ikut saya antar ke front desk agent. Selamat pagi Bu. Pagi Rizka. Perkenalkan di sini ada karyawan baru. Firda, Amal, di sini nanti kalian di mana tempat kalian bekerja untuk job desk-nya. Secara singkatnya kalian akan menangani check-in check out, terus melakukan reservasi. Untuk lebih detailnya nanti dibantu dengan Rizka ya. Oke, selanjutnya kita ke ruang selanjutnya. Kalian bisa ikutin saya. Pagi, Bunda. Pagi Davin. Perkenalkan di sini ada karyawan baru. Rifki. Rifki, Davin, di sini kalian tempat kalian bekerja. Secara singkatnya saya akan menjelaskan job desk kalian. Untuk job desk kalian sendiri akan menyambut tamu, mengantarkan barang tamu dari lobby ke kamar. Untuk secara lebih detailnya nanti dibantu dengan Davin ya. Di sini saya akan menjelaskan teori Abraham Maslow, McClellan, dan teori Adelphi. Teori yang dicetuskan oleh Abraham Maslow ini memiliki nama teori hierarki kebutuhan Maslow atau lebih akrab disebut dengan teori Maslow. Teori hierarki kebutuhan Maslow ini
merangsang adanya pengaruh yang sangat besar pada kehidupan manusia dalam memenuhi kebutuhan mereka sehari-hari. Dalam teori kebutuhan Abraham Maslow juga mengungkapkan bahwa seseorang individu haruslah memenuhi kebutuhan mereka. Abraham Maslow membagi kebutuhan tersebut dalam 5 tingkatan dengan urutannya masing-masing. Adanya tingkatan kebutuhan tersebut mengharuskan individu memenuhi kebutuhannya mereka melalui dari tingkatan terdasar. 1. Kebutuhan fisiologi atau kebutuhan dasar. Kebutuhan tingkat dasar yang pertama ini memiliki hubungan dengan kebutuhan tubuh setiap individu, baik kebutuhan biologis maupun fisik. Kebutuhan yang sangat mendasar ini haruslah terlebih dahulu terpenuhi agar manusia dapat bertahan hidup dan melangkah ke tingkat kebutuhan selanjutnya. Kebutuhan fisiologis merupakan kebutuhan manusia akan oksigen, air, makanan, suhu tubuh yang normal, tidur, kebutuhan seksual, dan lain semacamnya. Yang kedua, kebutuhan akan rasa aman. Kebutuhan tingkat dasar yang kedua ini adalah kebutuhan untuk senantiasa merasa aman. Seorang individu dapat melangkah ke tingkat kebutuhan selanjutnya apabila sudah berhasil memenuhi kebutuhan pada tingkat pertama. Abraham Maslow menjelaskan bahwa kebutuhan akan rasa aman ini meliputi rasa aman secara fisik maupun emosional. Perlu diketahui kadar kebutuhan pada tingkat ini lebih banyak untuk usia rentang anak-anak. Hal ini dikarenakan anak-anak masih memiliki tingkat kewaspadaan yang rendah, sehingga pendampingan yang lebih tua sangat diperlukan. Yang ketiga, kebutuhan sosial. Kebutuhan tingkat ketiga adalah kebutuhan mengenai aspek sosial yang ada di masyarakat, seperti kebutuhan untuk merasakan cinta, kasih sayang, dan memiliki hak kepemilikan terhadap suatu hal. Dalam tingkat ini, Abraham Maslow memberikan pendapatnya mengenai alasan mengapa seorang individu mencari cinta. Abraham Maslow menjelaskan latar belakang dari aspek tersebut karena didasari oleh kesepian, kesendirian, depresi, stres, serta kecemasan berlebihan. Rasa cinta yang dimiliki oleh seorang individu sendiri memiliki dua jenis, yaitu de-love atau deviancy dan be-love atau being. Selain itu juga kebutuhan pada tingkat ketiga ini meliputi kebutuhan untuk dapat menjalin pertemanan dengan individu lain, membentuk keluarga, bersosialisasi dengan suatu kelompok, beradaptasi dengan lingkungan sekitar, serta berada dalam lingkungan masyarakat. Yang keempat, kebutuhan mendapatkan penghargaan. Kebutuhan tingkat selanjutnya, yaitu tingkat keempat, adalah kebutuhan untuk mendapatkan penghargaan. Penghargaan yang dimaksud dalam tingkat kebutuhan ini tidaklah selalu penghargaan berupa piala atau hadiah. Maksud dari kata penghargaan di sini adalah harga diri. Setiap individu berhak mendapatkan harga diri mereka. Harga diri dapat berasal dari diri sendiri maupun orang lain. Ketika kebutuhan pada tingkat ini dapat terpenuhi, maka secara otomatis akan memunculkan kebutuhan untuk merasakan penghormatan, rasa menjadi kepercayaan orang lain, dan menstabilkan diri sendiri. Yang kelima, kebutuhan untuk mengaktualisasi diri. Kebutuhan tingkat tertinggi yaitu kebutuhan untuk mengaktualisasi diri. Kebutuhan ini dapat tercapai apabila seorang individu berhasil memenuhi keempat kebutuhan sebelumnya. Aktualisasi diri dapat diartikan sebagai wujud sesungguhnya untuk mencerminkan harapan serta keinginan seorang individu terhadap dirinya sendiri. Dalam penggambaran aktualisasi diri yang diberikan oleh Abraham Maslow, aktualisasi diri ini berperan sebagai kebutuhan seorang individu untuk memutuskan keinginan mereka. Di sini saya akan menjelaskan teori kebutuhan McClellan. Trinity Theory atau teori tiga kebutuhan ini dikemukakan oleh seorang psikolog Amerika Serikat yang bernama David McClellan pada tahun 1960-an. Teori kebutuhan McClellan adalah suatu teori motivasi yang menyatakan bahwa perilaku manusia pada dasarnya dipengaruhi oleh tiga kebutuhan, yaitu kebutuhan akan pencapaian atau berprestasi, kebutuhan akan kekuasaan, dan kebutuhan akan afiliasi. Oleh karena itu, teori kebutuhan McClellan sering disebut juga sebagai teori tiga kebutuhan atau Trinity Theory. Teori kebutuhan McClellan ini dianggap sebagai perpanjangan hierarki kebutuhan Maslow. Di sini saya akan menjelaskan teori kebutuhan McClellan.
Yang pertama, kebutuhan terhadap prestasi. Karyawan dengan kebutuhan prestasi yang kuat biasanya berorientasi hasil. Mereka termotivasi untuk terus-menerus mengatasi tugas-tugas yang menantang namun dapat dicapai. Mereka akan berusaha menyelesaikan tugas atau proyek secara lebih baik dari yang diharapkan untuk mengesankan prestasi mereka. Dan mereka seringkali menginginkan promosi atau kenaikan gaji sebagai pengakuan atas prestasi mereka. Kebutuhan terhadap prestasi membuat karyawan senang jika mendapatkan tugas dengan tingkat kesulitan sedang atau mereka realistis untuk dikerjakan, atau proyek tersebut cocok dengan keterampilan dan kemampuan mereka. Dengan begitu, mereka bisa menyelesaikan dengan baik karena mereka memang mahir. Kemudian, dalam struktur organisasi, karyawan yang termotivasi oleh prestasi biasanya sukses untuk menempati posisi manajemen tingkat bawah. Yang kedua, kebutuhan terhadap kekuasaan. Karyawan dengan kebutuhan terhadap kekuasaan yang tinggi termotivasi untuk memiliki pengaruh dan kekuasaan terhadap orang lain. Mereka senang jika memiliki otoritas dan dihormati oleh orang lain, mendorong mereka untuk mengejar pengakuan status. Mereka juga berusaha untuk memenangkan persaingan untuk mendapatkan kendali dan menuju posisi puncak. Meskipun terdengar negatif, tapi individu dengan kebutuhan kekuasaan yang kuat bisa membantu perusahaan dengan sukses. Mereka cocok untuk mengisi posisi kepemimpinan karena lebih dapat mengarahkan organisasi dan orang-orang di dalamnya menuju tujuan daripada karyawan dengan dua kebutuhan lainnya. Bahkan mereka berani mengambil resiko tinggi asalkan menghasilkan pengakuan dan rasa hormat orang lain. Yang ketiga, kebutuhan terhadap afiliasi. Karyawan dengan kebutuhan afiliasi yang kuat senang membangun dan mengembangkan hubungan interpersonal. Mereka menyukai lingkungan kerja yang ramah, di mana rekan kerja memiliki kedekatan satu sama lain, dan mereka termotivasi untuk menjadi lebih baik, diterima, dan disukai oleh orang lain. Individu-individu ini senang menjadi bagian tim karena melaluinya mereka bisa menciptakan dan memelihara hubungan sosial. Berbeda dengan karyawan dengan kebutuhan kekuasaan yang kuat, mereka lebih menyukai kolaborasi daripada kompetisi. Kemudian, kebutuhan emosional yang tinggi membuat karyawan yang termotivasi oleh afiliasi berperan untuk menyatukan anggota atau rekan kerja dan membangun sinergi bersama. Mereka bisa menjadi jembatan penghubung yang baik antara karyawan yang termotivasi oleh kekuasaan dan karyawan yang termotivasi oleh prestasi. Yang terakhir di sini saya akan menjelaskan teori ERG Adelpher. Teori ERG adalah teori motivasi yang dicetuskan oleh Clayton Powell Adelpher. Teori ini menyatakan bahwa motivasi dilandasi oleh 3 kebutuhan, yaitu adanya ekstensi, hubungan, dan perkembangan pada diri manusia. Kata ERG merupakan akronim dari kata-kata yang berbahasa Inggris yaitu existence, relatedness, dan growth. Teori ERG hampir sama dengan hierarki kebutuhan Maslow. Dalam teori ERG, ekstensi dianggap sebagai kebutuhan pokok, hubungan sebagai kebutuhan sosial, dan perkembangan sebagai bentuk aktualisasi diri. Di sini juga saya akan menjelaskan teori ERG Adelpher. 1. Kebutuhan ekstensi. Kebutuhan ekstensi merupakan kebutuhan akan substansi material seperti keinginan untuk memperoleh makanan, air, perumahan, uang, mebel, dan mobil. Kebutuhan ini merupakan kebutuhan fisiologi dan rasa aman dari Maslow. Kedua, kebutuhan hubungan merupakan kebutuhan untuk memelihara hubungan antar pribadi yang penting. Individu berkeinginan untuk berkomunikasi secara terbuka dengan orang lain yang dianggap penting dalam kehidupan mereka dan mempunyai hubungan yang bermakna dengan keluarga, teman, dan rekan kerja. Kebutuhan ini mencakup kebutuhan sosial dan bagian eksternal dari esteem atau penghargaan dari Abraham Maslow. Yang ketiga, kebutuhan pertumbuhan. Kebutuhan pertumbuhan merupakan kebutuhan
kebutuhan yang dimiliki seseorang untuk mengembangkan kecakapan mereka secara penuh. Selain kebutuhan aktualisasi juga termasuk dalam bagian intrinsik dari kebutuhan harga diri Maslow. Teori ERG mengandung suatu dimensi frustasi sampai regresi. Dalam teori ERG dinyatakan bahwa apabila suatu tingkat kebutuhan dari urutan tertinggi terhalang, akan terjadi hasrat individu untuk meningkatkan kebutuhan tingkat lebih rendah. Sebagai contoh, ketidakmampuan memuaskan suatu kebutuhan akan interaksi sosial akan meningkatkan keinginan untuk memiliki banyak uang atau kondisi yang lebih baik. Jadi, frustasi atau halangan dapat mendorong pada suatu kemunduran yang lebih rendah. Sekian pembahasan materi yang bisa saya sampaikan, kurang lebihnya mohon maaf. Terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.